Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dian Nurita selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan teman-teman semua. Marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Karena berkat rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat dan tanpa ada kekurangan apapun. Pada saat ini saya berterima kasih karena saya telah diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah pidato yang akan saya sampaikan, yaitu menyinggung sedikit tentang cyberbullying. Di sini yang belum tahu apa arti dari cyberbullying itu sendiri, atau bisa dikatakan kurang familiar didengar dan masih asing oleh telinga kita. Ada yang tahu apa yang disebut cyberbullying itu? Cyberbullying itu sendiri adalah perilaku tercela yang bersifat anti merendahkan seorang. Cyberbullying berbeda dengan bullying yang sering kita dengar di telinga kita. Perbedaan dengan bullying adalah cyberbullying merupakan perilaku antisosial yang melecehkan, melakukan perkataan, sedangkan bullying sendiri adalah perilaku antisosial melalui kekerasan fisik kepada si korban. Perilaku seperti ini kebanyakan menimpa anak-anak atau remaja, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti melalui sosial media atau sejenisnya yang bertujuan untuk mengganggu dan mempermalukan serta mengintimidasi seseorang. Bentuk macam-macam, misalnya seperti menyebarluaskan isu yang palsu untuk mempermalukan si korban, memposting foto memalukan si korban, ancaman sehingga berujung tindak kekerasan. Nah, sekarang teman-teman yang masih asing atau belum pernah dengar kata cyberbullying jadi tahu apa yang dimaksud dengan cyberbullying kan? Terkadang tanpa pernah kita sadari, saya dan mungkin teman-teman semua pernah melakukan cyberbullying meskipun hanya bermaksud untuk lelucon. Dan tanpa kita sadari pula, walaupun kita tidak bermaksud untuk melecehkan hal itu, telah menyinggung dan menyakiti perasaan apabila tidak sesuai dengannya. Korban cyberbullying bisa menjadi marah dan mungkin bisa saja mempunyai niat balas dendam, sehingga yang awal mulanya hanya sebuah masalah yang sepele malah berakhir dengan pertengkaran. Istilah yang sedang tren saat ini adalah labrak. Teman-teman yang saya banggakan, saya mempunyai beberapa tips nih, tips untuk mencegah tindakan cyberbullying yang mungkin diantara teman-teman semua pernah menjadi korban. Cyberbullying atau yang belum pernah mengalaminya, yaitu jangan pernah merespon para perilaku pembulian. Kita harus sabar dan jangan sampai kita terbawa emosi. Jika sampai terbawa emosi akan timbul pertengkaran. Yang kedua, berpikir positif apabila mengalami aksi cyberbullying, mungkin itu hanya bercanda saja. Yang ketiga, jangan membalas aksi pelaku, membalas apa yang dilakukan pelaku terhadap Anda akan ikut juga menjadikan Anda sebagai pelaku dan malah semakin menyebarluaskan perilaku itu. Yang keempat, selalu berperilaku sopan, di mana perilaku buruk yang dilakukan seperti membicarakan orang, bergosip, atau bahkan lebih parah, menfitnah akan meningkatkan resiko seorang menjadi cyberbullying. Itulah beberapa tips yang bisa saya berikan dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi kesimpulannya, cyberbullying merupakan salah satu perilaku yang sedang tren atau sering dialami oleh para pelajar. Cyberbullying tidak boleh dilawan dengan kekerasan, namun justru harus dirangkul dan dibina. Untuk itu saya menghimbau kepada teman-teman semua untuk dapat mengurangi atau dapat mengulangi aksi ini. Yang pasti kita tidak boleh menghina dan mengumbar aib atau kekurangan seorang. Dan semoga kita dapat menjadi penerus bangsa yang dapat merubah perilaku tercela yang masih menjadi kasus di Indonesia dan merubah Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Seperti sudah lama saya berpidato dan semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan lebih berhati-hati lagi dalam menjaga ucapan kita. Meskipun sebagai kemarin mungkin saya masih sering melakukan cyberbullying dan niat hanya untuk bercanda.
Mungkin juga di antara teman-teman di sini ada yang hampir sama seperti saya. Jadi mari kita memperbaiki perilaku kita bersama-sama. Demikian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena apabila ada kata saya yang kurang berkenan dari hati teman-teman, saya juga sudah melakukan cyberbullying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.